Kisah syiar Islam Sunan Katong di Kaliwungu, Kendal, yang mengislamkan Empu Pakerwojo, putra Adipati Majapahit. Sunan Katong adalah sosok ulama yang berilmu tinggi dan berbudi luhur hingga disegani masyarakat. Datang ke Kaliwungu untuk menyebarkan agama Islam atas petunjuk Sunan Pandan Arang, Semarang. Sunan Katong adalah cucu Bathara Katong, putra Pangeran Suryapati Unus atau Adipati Unus, putra Raden Fatah, Sultan Kerajaan Demak pertama. Ia diutus Ki Ageng Pandan Arang Semarang tahun 1500-an usai melakukan tugas perang di Malaka melawan pasukan Portugis. Tujuannya untuk berdakwah di daerah Kaliwungu, Kendal yang terdapat pohon ungu yang batangnya condong ke sungai. Untuk menuju ke pohon tersebut tidak mudah dibayangkan orang, karena pohon tersebut merupakan pohon satu-satunya di Kendal. Namun Sunan Katong tidak putus asa meskipun mengalami kesulitan menemukan pohon ungu sesuai petunjuk Kiai Ageng Pandanaran, karena sudah menjadi niatan sebagai penyebar agama Islam pasca Wali Songo dari arah Semarang menuju wilayah barat menuju Kaliwungu, Kendal. Perjalanan tersebut rupanya tidak sia-sia. Akhirnya Sunan Katong menemukan pohon warna ungu bersama pasukannya dan berteduh sampai ketiduran beberapa waktu di pohon tersebut. Daerah tersebut sekarang dikenal dengan nama Kaliungu atau Kaliwungu, dan sungai yang ada di dekat pohon tersebut oleh masyarakat dinamakan Kali Sarean. Pasukan dan santrinya bernama Wali Jaka, Raden Panggul, Ki Tekuk Panjalin, Tan Kue Panjianlin, dan Kiai Gembyang, Han Bian, dan Raden Panggung. Dalam cerita tutur atau cerita rakyat terkenal dengan nama-nama Tekuk Panjalin, Kiai Gembyang, dan Wali Joko. Kemudian bertempat di Pegunungan Penjor atau Pegunungan Telapak Kuntul Melayang. Selanjutnya Sunan Katong membangun sebuah padepokan di tepian Kali Sarean. Tidak disangka-sangka, banyak santri yang berdatangan ke padepokan untuk belajar ilmu agama Islam. Penyebaran Islam di sekitar Kaliwungu tidak ada hambatan apapun. Setelah berhasil mengembangkan syiar agama Islam, Sunan Katong mengembangkan wilayah dakwahnya ke bagian barat yang masyarakatnya beragama Hindu dan Buddha. Tokohnya adalah Empu Pakuwojo yang dulunya merupakan petinggi kerajaan Majapahit. Empu Pakuwojo merupakan seorang ahli membuat pusaka. Ia seorang adipati Majapahit yang pusat pemerintahannya di Kaliwungu atau Kendal. Untuk mengislamkan atau menyerukan kepadanya supaya memeluk agama Islam tidaklah mudah sebagaimana mengislamkan masyarakat biasa lainnya yang cukup dengan akhlakul karimah. Untuk mengislamkan Empu Pakerwojo menggunakan pendekatan pilih tanding atau adu kesaktian, sebagaimana Ki Ageng Pandanaran mengislamkan para ajar di perbukitan Bergota atau Pulau Tirang. Mengingat orang yang didakwahi memiliki ilmu kesaktian dan pengaruh yang cukup besar kepada rakyatnya. Ketika Sunan Katong mengajak masuk Islam, maka Empu Pakerwojo mengajukan syarat yang cukup menegangkan dengan cara adu kesaktian. Maka kesepakatan pun dibuat dengan penuh kesadaran, sebagaimana seorang kesatria kerajaan Majapahit. Bila Anda berhasil mengalahkan saya, maka mau memeluk agama Islam dan menjadi murid Anda, ujar sumpah Pakuwojo di hadapan Sunan Katong. Dengan didampingi dua sahabatnya dan satu saudaranya, pertarungan antar keduanya berlangsung seru. Selain adu fisik dengan menggunakan pedang dan keris, mereka pun adu kekuatan batin yang sulit diikuti oleh mata orang awam. Kejar mengejar, baik di darat maupun di air, hingga berlangsung lama dan Pakuwojo tidak pernah menang. Kemudian Empu Pakuwojo lari dan bersembunyi agar tidak terbunuh oleh Sunan Katong yang posisinya berada di atas angin kemenangan.
Kebetulan sekali ada sebuah pohon besar yang berlubang cukup besar dan dapat dijadikan sebagai tempat persembunyian. Lantas oleh Pakuwojo digunakan sebagai tempat bersembunyi dengan harapan musuhnya tidak mengetahuinya. Namun berkat ilmu yang dimiliki, Sunan Katong berhasil menemukan Empu Pakuwojo dan menyerahlah dia. Sesuai janjinya, maka Empu Pakuwojo mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai tanda masuk Islam di hadapan Sunan Katong. Kemudian pohon yang dijadikan tempat persembunyian itu diberi nama Pohon Kendal, yang artinya penerang. Di tempat itulah Pakuwojo terbuka hati dan pikirannya menjadi terang dan masuk Islam. Sedangkan nama tempat di sekitar Pohon Kendal disebutnya dengan Kendal Sari. Sedangkan sungai yang dijadikan tempat pertarungan kedua tokoh itu diberi nama kali atau Sungai Kendal, yaitu sungai yang membelah kota Kendal, tepatnya di depan Masjid Kendal. Sungai tersebut hingga kini masih dapat dilihat sebagai saksi sejarah. Pakuwojo yang semula oleh banyak orang dipanggil Empu Pakuwojo, oleh Sunan Katong dipanggil dengan nama Pangeran Pakuwojo, sebuah penghargaan karena ia seorang petinggi Majapahit yang masih terah darah biru. Setelah sekian lama berguru kepada Sunan Katong di Gunung Penjor, Empu Pakurwojo memilih di Desa Getas, Kecamatan Patebon, dan kadang-kadang mendirikan padepokan yang terletak di perbukitan Sentir atau Gunung Sentir, dan menjadi murid Sunan Katong pun ditepati dengan baik. Rasa tua cipta bisa